Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan latihan soal untuk matematika kelas 6 SD, yaitu materinya tentang perkalian dan juga pembagian, khususnya untuk bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai masuk ke soal, kita lihat dulu yuk kesimpulan di video animasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, yuk kita lihat videonya. Nah, ini dia videonya. Kesimpulannya adalah yang pertama, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya sama dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, atau bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, maka hasil keduanya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat positif. Dan ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi, mari kita hafalkan ya. Dan sekarang, ayo kita mulai mengerjakan latihan soalnya. Kita akan langsung mulai mengerjakan 3 soal. Soal yang pertama, 4 dikali dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Nomor 2, negatif 4 dikali 6 sama dengan titik. Dan nomor 3, negatif 4 dikali dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Oke, kita mulai dari mengerjakan soal nomor 1, yaitu 4 dikali dalam kurung negatif 6 sama dengan, ingat lagi dari tabel perkalian, yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Dan dari video kesimpulan sebelumnya, yaitu 4 bilangan bulat positif dan negatif 6 bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat negatif. Jadi tanda untuk 24-nya sama dengan tanda negatif, atau hasilnya sama dengan negatif 24. Bisa ya? Kemudian kita ke soal yang kedua, yaitu negatif 4 dikalikan 6 sama dengan, untuk angkanya, karena di sini 4 dikali 6, maka hasilnya juga 24. Nah, yang membedakan sekarang adalah angka 4-nya itu bilangan bulat negatif, dan angka 6-nya bilangan bulat positif. Kemudian kita ingat lagi dari video kesimpulan sebelumnya, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya sama dengan bilangan bulat negatif. Jadi, lagi-lagi hasilnya negatif 24. Dan yang nomor 3, negatif 4 dikalikan dalam kurung negatif 6 sama dengan, angkanya masih sama, yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Dan sekarang untuk tandanya, angka 4 memiliki tanda negatif, dan angka 6 juga memiliki tanda negatif. Jadi sekarang bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat positif. Atau cukup tulis 24 saja. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. 5 dikali dalam kurung 6 ditambah dalam kurung negatif 15 sama dengan titik. Di soal nomor 4 ini,
terdapat operasi perkalian dan juga penjumlahan. Berdasarkan urutan aturan operasi hitung, jika kalian menemukan operasi perkalian dan juga penjumlahan, maka operasi perkalianlah yang harus kalian dahulukan. Nah, namun di soal nomor 4 ini, di dalam operasi penjumlahannya itu terdapat tanda kurung, yaitu tanda kurung yang ini dan yang ini. Dan jika kalian menemukan tanda kurung, maka operasi yang ada di dalam tanda kurung tersebut yang harus kalian kerjakan lebih dahulu dibandingkan perkalian atau pembagian di luar tanda kurung. Jadi di soal nomor 4 ini kita akan menghitung terlebih dahulu, yaitu 6 ditambah dalam kurung negatif 15. Dan untuk cara menghitungnya, kita akan sederhanakan dahulu dua tanda yang berdekatan, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Ingat lagi, jika ada tanda positif dan negatif yang berdekatan, bisa kalian sederhanakan menjadi tanda negatif. Sehingga 6 ditambah negatif 15 itu bisa kakak tulis menjadi 6 dikurang 15. Dan 6 dikurang 15 ini sama seperti kita hitung 15 dikurang 6, yaitu 9. Namun hasilnya negatif, karena angka 15 yang lebih besar itu memiliki tanda negatif. Jadi hasilnya di sini sama dengan negatif 9. Sekarang kita kembalikan lagi ya negatif 9 ke dalam soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini bisa kakak tulis menjadi 5 dikali dalam kurung negatif 9. Sama dengan cara menghitungnya, kita kalikan dahulu kedua angkanya, yaitu 5 dikali 9, dengan menghafal atau menggunakan tabel perkalian. 5 dikali 9 sama dengan 45. Kemudian untuk tandanya, kita perhatikan tanda di angka 5, yaitu tanda positif. Dan untuk di angka 9 tandanya negatif. Jadi positif dikalikan negatif sama dengan negatif. Jadi di sini hasilnya sama dengan negatif 45. Sekarang kita ke nomor 5. Negatif 12 dikali dalam kurung negatif 16 dibagi 2 sama dengan titik. Oke, di nomor 5 ini kita mempunyai operasi perkalian dan juga operasi pembagian. Dan jika kalian menemukan kedua operasi ini di dalam soal, maka kerjakanlah lebih dahulu yang sebelah kiri atau yang kalian temukan dulu. Nah, di sini adalah tanda perkalian. Namun, sekali lagi, di dalam operasi pembagian ini terdapat tanda kurung, yaitu di sini dan di sini. Sehingga kita akan dahulukan operasi pembagian meskipun dia berada di sebelah kanan perkalian. Jadi kita akan hitung negatif 16 dibagi 2. Dan caranya adalah kita akan hitung angkanya dulu, yaitu 16 dibagi 2. Dari tabel pembagian, 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Kemudian untuk tandanya, 16 memiliki tanda negatif dan 2 memiliki tanda positif. Kemudian negatif dibagi positif sama dengan negatif. Sama seperti perkalian ya. Jadi negatif dikali positif juga negatif. Jadi hasilnya di sini adalah negatif 8. Nah, baru setelah ini kita kembalikan lagi ke dalam soal nomor 5. Jadi negatif 12 dikali dalam kurung negatif 8 sama dengan, hitung angkanya terlebih dahulu, yaitu 12 dikali 8
dengan menggunakan susun ke bawah. 2 dikali 8 sama dengan 16. 6 kita tulis di bawah, 1 kita simpan. 8 dikali 1 8, ditambah 1 9. Menjadi 96. Lalu untuk tandanya, 12 memiliki tanda negatif dan 8 memiliki tanda negatif. Jadi negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Atau cukup kita tulis 96. Seperti itu. Jadi itu dia video latihan soal tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa cek video kita sebelumnya ya, yang tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Atau jika kalian mau materi yang lain, kalian bisa cek video kita yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini, dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.